Untuk pertemuan kali ini ya kita akan kemarin ini ya bahas tentang integral. Untuk aplikasinya itu gimana sih untuk integral ya? Jadi kita salah satu aplikasi dari integral adalah yang paling sederhana itu mengukur luas. Ada luas daerah, ada nanti aplikasi integral untuk integral tak bentuk sama perhitungan integral untuk hitung luas. Untuk ujiannya itu kalau udah 14 kali pertemuan ya, jadi ada 2 kali lagi, yaitu pembahasan tentang aplikasi integral tak tentu, yang terakhir yaitu volume. Nah, dari grafik di sini, ini ada grafik dengan sumbu X dan Y, ya. Jadi ada suatu kurva. Jadi di sini ada kurva yaitu Y sama dengan akar X. Nah, dari kurva ini, kalau kita arsir ya di bawah kurva, di mana kurvanya ini untuk integral tentu, jadi ada batas atas dan batas bawah. Kalau tidak ada batasan ini pasti kan lanjut terus di sini ya, kanan terus. Nah, jadi di sini kurva dengan batasan A yaitu nilai X sama dengan 0 sampai B dengan nilai sekian. Di sumbu X positif. Nah, jadi antara ya, kurva dengan sumbu X dengan batas A dan B itu kita arsir yang warna biru. Ya. Bagaimana cara menghitung luas arsiran ini? Ya, itu ada bisa mengimplementasikan dengan metode integral. Nah, bagian arsir biru mudah menjadi n bagian. Jadi bagian arsir ini itu yang warna biru muda ya, nah dibagi menjadi sebanyak n bagian, jadi dibagi sekian banyak n dan luas satu buah irisan ya. Jadi asal usul luas bisa dihitung melalui implementasi integral dengan batas atas dan batas bawah itu dari ini ya. Jadi kita mau mencari arsir ini metode pendekatannya yaitu dengan membagi beberapa bagian sebanyak n sehingga diperoleh ya, yang warna arsir biru gelap diperoleh dengan bentuk yang mendekati bentuk persegi panjang. Bapak ini ada menceng deh, ya kita garis tarik lurus, jadi walaupun lebih berkurang ya, kurang dari luas yang sebenarnya, kita melakukan pendekatan. Jadi ini didekati dalam bentuk persegi panjang. Sehingga di persegi panjang itu ada suatu besaran yaitu lebar dan panjang. Untuk panjangnya itu adalah ini, yaitu nilai akar X, di mana akar X ada nilai Y. Ya, kan ini kurvanya Y sama dengan akar X. Jadi panjang dari ini ya dimasukkan nilai X-nya, ketemunya Y sama dengan akar X. Ya. Atau semisal ya, ini nilainya 2 ya. Jadi nilai panjangnya itu sama aja 2 dimasukkan ke kurva. Ini kan panjang kalau kita tarik di sini adalah output dari kurva Y sama dengan akar X. Jadi ini panjangnya akar X dan lebarnya yaitu delta X. Jadi sekian X ya. Sehingga luas daerah ini dan lebar alas itu delta X sehingga luas daerah arsir mendekati jumlah luas persegi panjang. Dengan mengambil batasan-batasannya diperoleh luas daerah di bawah kurva Y, arsir yang warna biru ini ya, tua ya. Sehingga luas sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, ini ya, dari fungsi Y terhadap apa dx ya. Ini fungsi ini Y adalah output yang merupakan fungsi X ya. Di dalamnya adalah fungsi X. Untuk contoh di samping adalah batasan A asumsinya itu 0 karena di titik persimpangan antara sumbu X dan Y. Nah, untuk memudah pemahaman ya, di sini ada contoh contoh sederhana, yaitu diketahui suatu kurva Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini kurvanya. Nah,
Y sama dengan X kuadrat, luas irisannya, ya, jadi luas irisannya yaitu ini ya, bagian arsir yang warna hijau itu kita melakukan pendekatan yaitu delta A, yaitu luas A, itu mendekati X kuadrat. Nah, nilai panjangnya adalah output dari Y, yaitu X kuadrat, dan lebarnya itu delta X, sehingga luas daerah delta X ini yaitu ini apa, didekati turunannya terhadap X ya. Delta X ini menjadi dx ya. X kuadrat fungsinya batasnya apa? 0 sampai 2. Sehingga A luas daerah adalah fungsi dari apa, HY sama dengan X kuadrat diintegralkan terhadap variabel X atau Dx dengan batas bawah 0, batas atas 2. Ini rumusnya kan ini. Lupa kok Y-nya yang nggak dimasukkan lah. Y itu kan merupakan fungsi dari X. Y sama itu outputnya. Jadi dimasukkan di sana ada fungsi dari output itu sendiri ya. Fungsinya itu X kuadrat. Kalau untuk yang tadi adalah fungsinya itu akar X. Jadi jangan bingung ya. Yang di sini output itu kalau kita tulis, kadang nulisnya seperti ini ya, function of X ya, is equal to, itu sama dengan apa ya, mereka fungsi X. Kalau tadi kan ada X kuadrat ya, atau akar X ya. Ini sama aja, ini kan output kita bisa dekati ini di sumbu Y. Outputnya itu Y sama dengan X kuadrat. Jadi ketika X sekian, outputnya Fx ya, itu adalah Y-nya sekian. Jadi Y ini sama aja Fx ya, fungsi dari X. Oke, ini luas irisannya ya, sehingga kita mencari nilai integral untuk mengetahui nilai apa luas yang diarsir di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat sampai dengan sumbu X positif. Kita cari integral X kuadrat, ya, hasilnya yaitu 1/2+1 atau 1/3 dikali dengan X pangkat 2 plus 1, yaitu X pangkat 3. Dengan batas atas 2, batas bawah 0. Sehingga kita masukkan di sini nilai batas atas yaitu 2 dan batas bawah 0. Ini kalau kita masukkan nilainya ya, yaitu 1 1/3 X pangkat 3 untuk batas atas lebih dahulu yaitu 2 pangkat 3 dikurangi dengan batas bawah yaitu 1/3 kali 0 pangkat 3 yaitu 0. Hasilnya ini 2 pangkat 3 8/3 yaitu 8/3. Oke, selanjutnya kalau tadi kan arsirannya itu dibatasi oleh kurva sama sumbu X positif atau salah satu sumbu. Bagaimana kalau luas daerah yang dibatasi oleh dua fungsi? Contoh gambar yang ada sebelah kiri ini yaitu dua fungsi ya, yaitu fungsi Hx ya sama fungsi Gx. Nah, daerah arsir dibuat sama dengan n bagian ya, AC warna biru, dan luas satu bagian mendekati luas persegi panjang. Jadi ini mendekati sama seperti tadi ya, luas persegi panjang, sehingga lebarnya tetap sama kayak yang sebelumnya yaitu delta X. Adapun tingginya adalah output dari sini ya, sini ya. Ini kan output Hx, ini adalah output Gx. Jadi output Hx dikurangi dengan output Gx. Ya benar ya. Jadi panjangnya itu sama aja kan nilai. Kalau kita tarik ke sumbu X, sumbu Y di sini outputnya. Ini adalah output dari AX, di sini titiknya, terus dikurangi dengan output GX, kita tarik ke sumbu Y, ini titiknya di sini. Jadi nilai misal di sini 10, ini 5, ya 10 kurangi 5. Jadi kalau nilai angka ya. Nah, faktanya kan ini merupakan fungsi. Sehingga luas arsir antara dua kurva itu sama pendekatan, yaitu selisih antara kurva atas ya dikurangi dengan kurva bawah.
dalam kurung dikali delta X. Nah, selanjutnya yaitu luas arsir D. Ini kan mengalami pendekatan sehingga kita persempit lagi. Ini kan sebenarnya diperbanyak ya. Luas A ini diperbanyak ya sampai batas A sampai B. Makanya bisa diimplementasikan dengan integral batas bawah A, batas atas B, yaitu fungsi selisih Hx minus Dx. Fungsi yang atas dengan fungsi bawah dalam kurung Dx. Ini apa contohnya? Ini pendekatan benar mendekati nilai sebenarnya ya, dengan menggunakan implementasi integral. Jadi salah satu aplikasi mungkin ya, yaitu mengukur ini apa namanya luas yang sebenarnya bentuknya tidak beraturan. Itu bisa dengan implementasi ini. Nah ini contoh dua yaitu antara dua kurva itu luas daerah yang dibatasi oleh garis Y1. Jadi garis Y1 ini fungsi yang pertama yaitu merupakan fungsi linear. Dan fungsi yang kedua adalah bentuk fungsi parabola, yaitu Y2 sama dengan X kuadrat min 2. Jadi yang di arsir ini, yang atas mana? Yang atas adalah ini. Atas arsiran batas atasnya itu fungsi Y sama dengan X kuadrat 4, bawahnya adalah fungsi parabola, yaitu X kuadrat minus 2. Nah, pertama kita dengan batas ini ya, batasnya itu perpontongan antara dua fungsi, tadi fungsi linear dan fungsi kuadrat, yaitu di titik sini dan titik sini ya. Nah, kan kalau di sana nanti tidak diketahui gambarnya seperti ini. Ketahuinya dua fungsi ini. Sehingga kita harus mencari titik potong antara dua fungsi Y1 dan Y2, yaitu mencari titik potong antara garis dan parabola sebagai batas perpotongan, yaitu Y1 sama dengan Y2. Ya. Di mana perpotongan itu nilai output Y1 itu sama dengan nilai output Y2 ini ya. Kita tarik dengan X sekian ya, itu outputnya sama dengan inputnya juga. Jadi untuk menghitung titik potong ini soal ini ya, soal matematika di SMA SMK itu mencari titik potong dua kurva dua fungsi, yaitu output 1 sama dengan fungsi output 2, masukkan fungsinya masing-masing X plus 4 sama dengan X kuadrat minus 2. Sehingga ini X minus 2 tetap, ini X-nya pindah ke kanan jadi minus, ya. 4 jadi minus, sehingga X kuadrat min X, ya, ini ya, minus 2 ditambah minus 4, yaitu minus 6. Ini kan sebenarnya sebelah kanan ini ya, terus dipindah, ini kan 0 sama dengan ini X kuadrat. Oke, saya tulis ini. Jadi ini 0 karena dipindah ya, X kuadrat minus 2 minus X minus 4. Oke ya, jadi ini X dan plus 4 pindah kanan jadi minus ya. Jadi X kuadrat minus X minus 2 min 4 yaitu min 6. Sehingga dibalik ya sama aja, yaitu X kuadrat minus X min 6 sama dengan 0. Nah, untuk nilai X-nya, jadi perpotongan tadi ternyata menghasilkan suatu nilai X ya, 2, nilai hasil akar. Ini kan bisa menggunakan rumus ABC ya, dari persamaan kuadrat untuk mencari solusinya. Ya. Atau dengan metode ini, pemfaktorannya. Kalau ini, caranya yaitu ini ya, berapa kali berapa minus 6, berapa tambah berapa minus 1 ya. Ini depan X pangkat 1 ya. Atau dengan rumus ABC ya. Rumus ABC itu minus B plus minus akar B kuadrat min 4A per 2A. Kalau rumus ini bisa menggunakan rumus ABC. Yaitu solusi X ya. Solusi yang pertama 2 untuk persamaan kuadrat yaitu min B. Ini ya tulis ini ya.
solusi persamaan kuadrat sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2 kali A. Oke, mungkin ada yang tahu ya. Dari sini, nah saya kasih poinnya. X kuadrat min X min 6, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Halo? Nah, yang tahu ini nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa? Nah, ini kan langsung ya dengan faktoran ya. Jadi X kuadrat min X min 6 akan bisa menjadi X min 3 dikali X plus 2. Kalau dengan rumus ABC itu bisa ya. Kalau misal dengan metode ini nggak bisa, dengan rumus ABC. Gimana? Ada yang tahu nilai A ini berapa, nilai B berapa, nilai C berapa? Halo? Pada tidur semua kayak. Nah, ada ini. Nah, ini tadi berapa? X kuadrat. Oke, oke, oke. Gimana? Ada yang tahu? Ini Hmm. Jadi tadi X kuadrat min X min 6 nol. Jadi nilai A-nya berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Untuk mencari solusi persamaan kuadrat. Nah, solusinya kan ini nih. Solusi yang pertama, koma solusi yang kedua itu sama dengan minus B plus minus. Jadi yang pertama itu ini plus, yang solusi yang kedua ada ini lambangnya negatif. Nah, ini sini tulis plus minus. Itu B kuadrat min 4AC bagi 2. Yuk, berapa yang nilai A, B, dan C-nya? Kalau ini solusi cepatnya kan tadi ini ya. Kita tulis X. Ya, ini pemfaktoran langsung sama dengan 0. Ini X. Jadi X kali X kuadrat. Ini berapa kali berapa minus 6. Berapa tambah berapa minus 1. Yaitu ini langsung nebak gitu ya. Yaitu min 3 dan plus 2.
Jadi kalau kelipatan min 3 kali 2 kan min 6, benar nih. Min 3 tambah 2 min 1, benar. Jadi ini solusinya adalah X minus 3 sama dengan 0, sehingga X yang pertama sama dengan 3. Terus yang kedua adalah X plus 2 sama dengan 0, sehingga solusi yang kedua adalah min 2. Jadi ini titik potongnya ya, sebut X-nya. Nah, ini metode langsung, dan ini nggak bisa semuanya ya. Ketika dia sulit dengan metode pemecahan pemfaktoran gini, solusi yang kedua adalah rumus ABC. Nah, sekarang kalau rumus ABC itu nilai A dan B dan C itu berapa kalau diketahui persamaan ini? Monggo, ini bisa jawab poin ini. Ini saya Hanya ada poin. satu, Mbak. Oke, gimana Mbak Ellen? Berapa A? Hanya satu. Ya, terus B-nya? B-nya min 1, C-nya? C-nya min 6. Oke, poin buat Mbak Ellen ya. Terima kasih. Jadi ini keaktifan teman-teman ya. Nilai poin plus yang kita kelas ini itu di luar nilai 100 ya. Nilai total semua. Jadi di investasi ya. Saya jamin minimal yang aktif ini itu B ya, kalau bisa A. Oke, makasih Mbak Ellen ya. Jadi ini nilai A, nilai A-nya itu adalah konstanta dari persamaan apa lambang kuadratnya. Saya mbak ya, terus B-nya adalah konstanta variabel X pangkat 1. Jadi C-nya adalah yang konstanta bersendiri. Di sini sebenarnya ada X pangkat 0. Berapapun pangkat 0 berarti nilainya 1. Oke, kalau udah bisa menentukan nilai ABC ini, baru kita masukkan ke sini ya. Nilai yang pertama, jadi yang pertama untuk yang plus ya, X1, yaitu min B. Min B jadi minus B, B-nya min 1. Jadi min kali min yaitu plus 1 ya. Ini kita tulis ini aja. Ini saya kasih tanda. Jadi yang pertama adalah yang positif, yang solusi yang kedua adalah negatif. Ini B-nya min 1 kuadrat, ya, min 4 kali A, yaitu 1 kali C min 6. Kurungnya, akarnya jangan lupa sampai sini ya. Nah, dibagi 2 kali A, yaitu 2 kali 1. Oke, ini solusi yang pertama. Ini pasti ketemunya langsung predik ya. Min yaitu 1 plus akar min 1 kuadrat 1, min 4 kali min 6 plus ya, yaitu 24 tambah 1, 25, akar 25, 5, jadi 1 plus 5, 6, dibagi 2, yaitu 3. Solusi pertama. Solusi yang kedua saya solusi yang kedua bawahnya aja ya. Yang kedua adalah yaitu x kuadrat ya, x kuadrat x kedua yaitu min, tulis saja min 1, cuma nilainya di sini minus, tadi kan plus ya, kan nilainya tulis plus minus, itu sini minus ya, akar merah ya, jadi saya kasih merah khusus yang ini ya. D kuadrat yaitu min 1 sama ya, min 1 kuadrat, min 4 dikali dengan 1 dikali dengan minus 6. Sebentar, ini ada yang salah. Tulisannya. Nah, ini 1 kayak seakan-akan minus ya, ini benar dikali. Saya kasih kurung di sini. Jadi 4 kali 1 kali minus 6. Dibagi 2 kali 1, 2A tadi ya. Oke, ini pasti hasilnya minus 2. Kita cek. Min 1 dikurangi akar dari 1 kuadrat minus 4 kali min 6 yaitu 24 tambah 1 25, akar 25 yaitu 5, sehingga 1 min 5 min 4 bagi dengan 2 yaitu min 2. Oke,
lanjut lagi ke PPT. Oke, ini ya. Jadi X minus 3 minus plus 1 hasilnya itu ini perpotongnya itu minus 2 dan 3 tadi ya. Di apa? Notulensi tadi. Sehingga kan udah tahu nih nilai X-nya. Nah, ini sebagai batas bawah dan batas atas atau di integral ya, atau sebenarnya batas kiri dan batas kanan ya. Batas yang pertama awal yaitu min 2, batas yang kedua yaitu 3. Dan luas bagian yang arsil sama aja fungsi Y1 yang Pak yang apa yang atas kok ini kenapa kok enggak yang itu Pak? Karena indikatornya ada atas ini apa? Atas dari arsil, luas yang diarsir. Ini di atasnya kan ini apa? Yang fungsi Y sama dengan X plus 4. Jadi ini sebagai fungsi yang pertama. Yang di bawahnya adalah dikurangi dengan fungsi yang di bawah yaitu fungsi parabola. Jika penulisan selisih fungsi 1 dan fungsi 2 salah, maka hasilnya pasti kebalikannya. Hasilnya pasti negatif kalau kita salah meletakkan. Misal, ini kali ini udah pastinya positif. Ketika kita salah kebalik, Y2 minus Y1 pasti hasilnya negatif. Kalau ketahuan gitu, oh tanya ada yang salah nih saya peletakan fungsi atas dan fungsi bawah. Nah, sebagai contoh ya, mudah pemahaman, itu luas daerah yang dibatasi oleh garis Y1 ya, yaitu X plus 4 dan garis bawah yaitu Y2 sama dengan X kuadrat min 2. Ini. Oke, sehingga rumus integralnya yaitu untuk dua fungsi atas dan fungsi bawah ya, dengan batasan tadi sudah diperoleh yaitu perpotongan titik dua kurva, dua fungsi, yaitu ketemunya minus 2 dan 3. Jadi sebagai batas bawahnya adalah yang pasti yang awal, yang kiri ya, bawah atau kiri, yaitu minus 2, batas atasnya 3, perselisihan antara fungsi atas dan fungsi bawah aksir, yaitu Y1 min Y2, terhadap apa? Integralnya itu terhadap variabel X. Ini untuk fungsi Y1 yaitu X plus 4, yaitu fungsi linear, dikurangi Y2, X fungsi parabola, yaitu X kuadrat min 2. Dalam kurung, kasih kurung terhadap dx, kita batasnya kita sederhanakan yaitu minus x kuadrat minus dikurangi 2 ya minus plus ya, yaitu plus 2 ditambah 4 plus 6, ini x pangkat 1 tetap plus x pangkat 1. Ya, kita mencari integralnya ya, hasil integralnya yaitu minus 1 per 2 plus 1 yaitu sepertiga kali x pangkat 3 ditambah 1 per 1 plus 1 yaitu setengah dikali x pangkat 1 plus 1 yaitu 2 atau x kuadrat ditambah dengan 6x pangkat 1. Batas atasnya yaitu 3 min 2. Ada ya pernah ujian itu ini hasil integralnya udah selesai ya, batas atas bawahnya tidak tulis. Jadi selesai sampai di sini padahal harus mencari nilainya ya. Dimasukkan nilai batas atasnya ya. Nah, ini enggak saya tulis, saya kan udah kita bahas sebelum-sebelumnya, kita masukkan, terus dikurangi dengan nilai dari batas bawah, ketemunya yaitu 125 per 6. Contoh yang ketiga, yaitu, jadi kalau yang pertama tadi kan arsir batasannya itu satu kurva, satu fungsi dengan sumbu X, atau bisa sumbu Y. Karena ini batasnya itu di variabel X, jadi dengan sumbu X ya. Oke, yang contoh ketiga adalah yang kedua tadi itu arsinya dibatasi oleh dua fungsi ya, fungsi atas dan fungsi bawah. Kalau yang ketiga adalah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu x positif ya dan sumbu kurva y1 yang ini ya, x kuadrat fungsi parabola dan y2 adalah fungsi linear. Jadi ada dua area ini. Jadi kurvanya itu yang ini bukan contoh 1 dan 2, jadi beda, yaitu dibatasi oleh 3, yaitu dua fungsi sama satu sumbu X. Bagaimana caranya? Tetap batasannya, yaitu karena ini arsilnya sampai di sumbu X, batasannya menggunakan nilai yang ada di variabel sumbu X. Sehingga dari ilustrasi gambar ini, ya, yaitu ada gabungan ya arsiran antara fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Terus arsiran kedua adalah dibatasi, jadi dibagi dua kelompok ini ceritanya. Nah, dua kelompok yang pertama yaitu arsiran di bawah
IX kuadrat. Yang kedua yang warna biru ini adalah arsiran di bawah fungsi linear, yaitu Y sama dengan minus X plus 2. Sehingga kita ini ya, mencari dua luas arsiran, yaitu luas irisan yang jadi dibagi dua. Irisan yang pertama adalah arsiran di bawah tepat kurva Y sama dengan X kuadrat. Jadi ada dua kelompok ya. Kelompok pertama yaitu ini, kelompok kedua yang warna biru. Kelompok yang pertama pastinya antara kelompok pertama dan kedua itu harus kita mengetahui batasan ini, yaitu batasan tepat di titik nilai X, yaitu perpotongan antara sumbu Y sama dengan X kuadrat dan sumbu Y sama dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat dan fungsi Y sama dengan minus X plus 2, yaitu di titik ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu fungsi Y X kuadrat itu sama dengan fungsi Y2, yaitu minus X plus 2, sehingga nanti ketemu nilai X-nya ya. Oke, nah, titik potong antara parabola Y1 dan fungsi garis Y2, yaitu Y1 sama dengan Y2, di mana Y1 fungsinya itu X kuadrat dan Y2 adalah minus X plus 2. Sehingga ini minus X plus 2 pindah ke kiri, persamaan menjadi lawannya, untuk yang awalnya minus jadi plus dan sebaliknya, yaitu X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, dengan rumus ABC atau pemfaktoran langsung. Kalau kita bisa menebak berapa kali dari dua nilai ini, kita bisa tebak jika dikalikan nilainya minus 2 ini, nilai C ya. Terus jika dijumlahkan nilainya nilai berupa nilai B atau konstanta di depan X pangkat 1. Kita langsung bisa nebak, oh yaitu 2 dan minus 1. Atau dengan rumus ABC juga bisa, pasti ketemunya nanti sama. Sehingga X plus 2 sama dengan 0 dan X sama dengan minus 2. Dan X sama dengan X minus 1 sama dengan 0, sehingga X solusi yang kedua yaitu minus 1 pindah ke kanan, ketemunya 1. Loh, ini dikurangin mana Pak? Kok ada 2, yaitu minus 2 dan 1. Jadi yang 1 itu di sini, yang minus 2 pasti nilai di sini, yaitu perpotongan ketika ini ya. Kalau ini kita lanjutkan kan pasti nanti terjadi perpotongan di sini ya. Ini, di sini nanti ketemu di sini, yaitu kalau kita tarik ke sumbu X ketemunya minus 2. Yang diambil adalah yang positif, karena yang dianalisa adalah arsiran yang di area kuadran 1 ya, area sini ya. Sumbu X positif. Yang digunakan adalah X sama dengan 1. Karena masuk batas arsiran. Jadi X sama dengan 1 di sini ya. Ini kalau ini sebagai batas atas untuk luas arsiran integral yang warna abu-abu ya. Batas bawah, batas atasnya yang pertama. Terus dia sebagai batas atas untuk luas arsiran yang warna biru. Jadi gambar di samping dengan bagian irisan tegak menjadi dua bagian, yaitu arsir biru dan abu-abu. Untuk irisan pertama yaitu abu-abu, luas penampangnya, luas arsirannya itu mendekati X kuadrat kali delta X ya, kalau kita wakilkan dengan bentuk persegi panjang. Begitupun yang warna biru ya. Jadi luas daerah yang satu arsir abu-abu, luas area di bawah kurva Y1 dengan batasan yaitu 0 dan 1. Satu yang sudah kita cari tadi nih. 0 di sini. Oke, ini seperti contoh yang pertama caranya, yaitu A1 sama dengan batas bawah batas atasnya itu 1, batas bawahnya 0. Jadi batas atas itu adalah yang kanan, kanan atau yang bagian atas. Kalau atas nanti indikatornya ini ya, yang sumbu Y, karena sumbu X ini kanan dan kiri, jadi yang atas itu kanan, yang bawah itu adalah yang kiri ya. Kanan dari batasan arsiran. Jadi ini batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Jadi fungsi apa? X kuadrat. Berarti X dihitung hasil integralnya sepertiga X pangkat 3, batas atas 1, batas bawah 0, sehingga hasilnya sepertiga. Jadi ini luas area untuk arsir yang warna abu-abu tepat di bawah kurva X kuadrat dan batasan sumbu X positif. Adapun luas daerah yang kedua arsir biru, yaitu luas area di bawah garis Y2. Ini dengan batasan 1 dan 2.
Ini kalau nggak diketahui caranya adalah ini ya. Ini nilai ini kalau nggak diketahui ya. Ini nilai ketika dia garis Y sama dengan X min 2 plus 2, nilainya Y sama dengan 0. Jadi untuk mencari perpotongan sumbu X itu dimasukkan nilai output. Ini kan ketika perpotong sumbu X kan nilai Y-nya 0 ya. Tepat di nilai 0. Jadi ini dimasukkan nilai 0 sama dengan minus X plus 2. Minus X-nya pindah ke kiri, jadi X sama dengan 2. Ketemunya adalah 2. Kalau berpotong di sumbu Y, yaitu nilai X-nya sama dengan 0. Ini langsung ketahui ceritanya. Kalau nanti soal tidak ketahui, hanya gambar ya, ini yang nggak diketahui. Jadi ya udah kita cari aja ya. Ini di sini perpotongan dengan sumbu X dimasukkan nilai Y sama dengan 0. Pun sebaliknya perpotongan sumbu Y dimasukkan nilai X sama dengan 0. Oke, bawah Y dengan batasan, sehingga batas atasnya yang kanan yaitu 2, batas bawahnya yang kiri yaitu 1. Jadi ralat ya, jadi saya salah. Jadi batas atas yang sebelah kanan aksiran, batas bawah yang sebelah kiri. Oke, dari fungsi apa? Fungsi linear yaitu min X plus 2 dicari untuk integralnya. Ketemunya ini min setengah X kuadrat plus 2X dengan batasan atas dan batas bawah 1, dimasukkan nilai batas atas yaitu min 2 plus 4 minus dikurangi dengan hasil batas bawah yaitu min setengah kali pangkat 1 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 yaitu 2. Ketemunya itu setengah. Sehingga ini untuk luas harusnya yang warna biru, sehingga luas daerah menjadi A1 plus A2 yaitu 5/6. Nah, tadi itu ini ya batasannya ketika di sumbu X. Bagaimana kalau dibalik ketika batasannya itu di sumbu Y? Ini kalau dibalik ya, di sumbu Y ya. Jadi kalau dua kurva, ada kurva kanan dan kurva kiri sini ya. Karena ini perspektifnya di sumbu Y. Jadi untuk batasnya sumbu Y. Jadi ini kurva HY. Nah, ini dibalik lagi ya. Yang bingung. Jadi oke, sebentar. Ya, fungsi inverse-nya dia. Jadi kan Y ya, ini contoh ya. Fungsi X ya dibalik menjadi fungsi Y. Jadi variabelnya bukan X lagi, namun Y ya. Oke. Nah, jadi kalau contohnya tadi, misal ya, diketahui fungsi X adalah Y, outputnya Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Atau ini nulisnya bisa jadi ini kalau dibalik ya. Dibalik ini sama aja X. Ya. Jadi ini X kuadratnya pindah ke kiri. Jadi kita mau jadikan X sama dengan. Ya. Yaitu ini. Oke, misalnya kita balik. Ini X kuadrat. Kan sama dengan Y. Kita mau balik menjadi fungsi Y. Jadi X sama dengan akar Y. Nah, ini fungsi Y ya. Jadi outputnya dibalik. Yang awalnya X itu adalah input dan outputnya Y. Sehingga kita menjadikannya fungsi X. Ya. Nah, terus kita balik ya. Inputnya menjadi output, outputnya menjadi input. Ya. Dan seperti ini. Terus, ini kalau ini kita ini sama aja kita nulisnya seperti ini ya. Outputnya itu fungsi X. Y-nya diganti dengan function of X. Saja Y sama dengan ya, function of X yaitu nilai fungsinya apa? X kuadrat. Dan ini kita bisa tulis seperti ini yaitu X sama dengan ya, di inverse ya ini ya. Yaitu function of Y fungsi dari Y yaitu fungsinya apa? Yaitu akar X, akar Y.
Nah, jadi kalau tadi ya kita bahas merupakan fungsi x saja, sehingga integralnya terhadap variabel x dan batasannya di sumbu x. Jadi kalau kita balik, kita inverse ya, yaitu jadikan fungsi y, sehingga kita nulisnya x sama dengan akar y, fungsi bla 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 ya. Fungsinya itu merupakan variabel y. Jadi outputnya x, inputnya y. Mungkin tidak familiar ya, kita terbiasa dengan outputnya itu sumbu y. Jadi ini dibalik. Kembali lagi di sini. Jadi tadi persamaan ini ya. Jadi dua kurva pertama itu merupakan fungsi y, yaitu disebut dengan hy di sini. Terus yang fungsi kedua itu gy, ya, fungsi g, yaitu dengan variabel y sebagai input. Jadi outputnya itu x ya. Sehingga kebalikannya, kalau didekati dengan bentuk persegi panjang, ya, jadi panjangnya itu adalah selisih fungsi yang sebelah kanan. Nah, kalau tadi kan ketika perspektifnya, ya, inputnya itu x, sumbu x, itu kita atas dan bawah. Nah, ini perspektifnya di sumbu y, jadi batasan fungsi atasnya itu terwakilkan yang ini, yang kanan ya, yang dikurangi dengan fungsi yang kiri ya. Jadi yang kanan kiri. Jadi yang kanan dulu baru kurangi kiri, atau yang atas kurangi bawah. Nah, nilainya pasti positif. Kalau kebalik itu nilainya negatif. Nah, yang pertama daerah akhir dibuat n bagian sama seperti tadi ya. Jadi panjangnya diwakilkan oleh selisih antara dua fungsi ya, yaitu dengan input y, outputnya itu x ini, yaitu kalau kita tarik ke sumbu x kan di sini ya, ini sama aja selisih di titik sini, misalnya nilai 10, ini kita tarik outputnya di titik y sekian, outputnya x-nya itu di sini yaitu misal 2, sehingga panjangnya sama aja 10 kurangi 2, atau fungsi dari hy kurangi fungsi dari g yang sebelah kiri ini ya. Ya, jadi terwakilkan oleh beberapa setiap titik di fungsi ini. Sehingga luas arsirannya itu selisih kedua persamaan, yang kanan kurangi kiri dikali dengan delta y. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk integral yaitu batas integral dari fungsi hy min dy ya terhadap apa? Variabel dy ya, jangan sampai balik ya. Terhadap variabel dy tadi kan dx, karena batasannya di sumbu x. Kalau ini batasannya di sumbu y. Dengan batas bawah, batas atas ya, ini tepat pengucapannya ya, batas bawah yaitu c, yang di bawah batas atas yang ke atas yaitu d. Oke, untuk contoh 4, hitung luas daerah yang dibatasi oleh, nah ini nulisnya bukan y sama dengan sekian, namun ini yaitu fungsi x1 sama dengan fungsi x1 yang ini. Nah, cuma di sini nulisnya adalah random ya, ada nulisnya inputnya sebagai x dan outputnya y, ya. Dan ini kalau ini inputnya y, outputnya x ya, tinggal dibalik ya. Jadi kurva yang pertama x1 sama dengan y plus 1. Ini diperoleh dari ini ya. Note persamaan garis y sama dengan x min 1 itu sama dengan, kalau kita inverse, jadikan x sama dengan, yaitu min 1 pindah ke kiri, jadi plus y plus 1 sama dengan x, atau x sama dengan y plus 1. Ini ya. Hingga yang persamaan pertama yang ini, x1, namun ini sebagai persamaan yang sebelah kiri arsir ya. Jadi dia nanti minus x1 di sini. Dan x2, jadi kebalik ya. Ini yang satu adalah salah. Oke, kalau ini penulisnya udah tepat, yaitu x sama dengan 3 min y kuadrat ya, yang parabola ini. Sehingga kita mau mencari titik perpotongan antara persamaan linear yang garis lurus dengan persamaan kuadrat yang parabola, yaitu batasnya ini sebagai batasan di sumbu y, yaitu batas bawah dan batas atas sumbu y, yaitu kalau tadi untuk mencari titik potong nilai di sumbu x, yaitu y1 sama dengan y2. Kalau ini kebalikannya, untuk mencari titik potong nilai di sumbu y,
yaitu X1 sama dengan X2. X1 Y plus 1, X2-nya yaitu di ini kurva persamaan kuadrat yaitu 3 minus Y kuadrat. Minus Y kuadrat pindah ke kiri bersamaan, begitupun yang 3 ketemunya negatif 1 min 3 yaitu min 2 dengan pemfaktoran langsung karena nilainya masih sederhana, atau dengan ABC ketemunya yaitu solusi yang pertama perpotongannya itu min 2 di sini ya. Benar ya, jadi emang di bawah kurva X, sumbu X, ya, jadi nilai Y negatif, dan yang solusi yang kedua adalah nilainya 1. Sehingga luas arsirannya yaitu selisih fungsi yang kanan adalah yaitu 3 min Y kuadrat, ya, dikurangi dengan fungsi yang sebelah kiri arsiran, yaitu X min 1. Sorry, ini ya nilai. Ya, Y plus 1, ya, karena ini variabel Y. Jadi ini ini. Yaitu dikurangi fungsi yang sebelah kiri arsiran, yaitu ini X sama dengan Y plus 1. Y plus 1. Dikali selisih Y. Sehingga penulisan secara integral ya, sehingga luas daerahnya yaitu dengan batas bawah, ya, yaitu min 2, batas atas 1, selisih antara fungsi sebelah kanan arsiran, yaitu 3 min Y kuadrat, fungsi dikurangi dengan fungsi sebelah kiri arsiran, yaitu Y plus 1. Jadikan 1 ketemunya min Y kuadrat, min Y plus 2. Dihitung, nah ini saya sampai salah nulis ya, karena terbiasa dengan integral terhadap apa? Dx ya. Ini untuk case-nya adalah variabelnya diintegralkan yaitu fungsi variabel Y. Nah ini 2Y. Hasil integralnya itu semin sepertiga Y pangkat 3 minus setengah Y kuadrat plus 2Y. Dengan batas atas 1 dan 2 dimasukkan nilai batas atas dan batas bawah, ketemunya 9/2. Jika irisan sejajar dengan sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah kanan, dikurangi kurva yang berada di sebelah kiri yang tadi ya. Jika batas kanan dan kiri irisan berubah untuk sembarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi menjadi 2 bagian ya, sama yang contoh yang 3 tadi ya. Kalau dia ada 2 bagian bisa dipisahkan. Jika pengurangan integral 2 fungsi ada salah peletakannya, hasilnya pasti negatif. Oke, mungkin ada yang ditanyakan ya, aplikasi integral yaitu untuk menghitung luas. Ini salah satu contoh yang mungkin ya, saat di sipil itu menghitung ini luasan penampang dari mungkin apa yang tidak teratur ya bentuknya, mungkin luas penampang sungai itu bisa menggunakan ini ya, fungsi integral. Nampaknya kan nggak tentu nih ya, atau lainnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nanti ini saya kasih contoh soal latihan ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas aplikasi integral yang kedua. Namun saya kasih kesempatan beberapa menit untuk mempresentasikan tugasnya ya. Ini lebih tepatnya tugas untuk presentasi ya. Tidak semua harus mengerjakan ya. Saya hanya ingin menambah poin saja. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan untuk luas daerah dari implementasi integral? Saya presensi ya. Akhiri dengan baca Kafir majelis dan surat al-asr bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.